warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang meneliti ke Masjid Raya, dan sekarang kami berada di depan gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afika Zafira dari kelas IKM 7 semester 1 dan rekan saya Alicia Putri Rizky Sitindaun dari IKM 7 semester 1. Saya Maurda Fira dari IKM 7 semester 1. Saya Triada Wiranti dari IKM 7 semester 1. Kami bertugas meneliti ke Masjid Raya dan di dosen pengampui oleh Buya Fahrul SPD. Stay tune ya. Guys, kami sudah sampai di depan ruangan Haji Hamdan. Nah, mari kita masuk ke dalam ruangan tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang mewawancarai di Masjid Raya. Kali ini kami bersama dengan Bapak Hamdan dan kami ingin mewawancarai tentang berdirinya dan sejarah-sejarah Masjid Raya. Kepada Alicia dipersilakan untuk mewawancara. Pak, bisa nggak Bapak jelaskan gimana penyebaran peradaban Islam yang ada di Masjid Raya? Secara singkat saja Pak. Iya, artinya Kesultanan Delhi dalam hal ini berperan aktif dalam perkembangan Islam di kesultanannya. Artinya di Kesultanan Delhi itu sendiri kawasannya dengan membangun beberapa masjid yang ada di kawasan Kesultanan Delhi. Nah, tujuan pembangunan masjid ini satu, tempat ibadah 5 waktu sehari semalam, dan kedua dijadikannya pusat pendidikan Islam di masjid ini dengan menyiapkan para ulama, para guru di masjid-masjid yang dibangun oleh Sultan, sehingga masyarakat bisa belajar tentang agama Islam dan paham tentang hukum-hukum Islam, supaya mereka juga dapat mengajarkannya kepada anak cucunya, yang mana untuk menguatkan keimanan, keyakinan kepada penciptanya. Jadi sehingga menyebarlah agama Islam ini dengan baik. Gitu. Terima kasih Pak. Nah Pak, kalau boleh tahu kan di samping itu ada makam. Kalau boleh tahu itu makam siapa ya? Makam di komplek masjid ini ada terbagi dua, ada di dalam komplek masjid, ada di luar. Nah, kalau di dalam komplek masjid ini diperuntukkan untuk sultan yang mendirikan masjid dan keturunan. Jadi dari mulai sultan yang ke-9 yang membangun masjid ini, terus sampai sekarang sultan yang ke-14 masih hidup. Jadi 9 sampai 13 dimakamkan di komplek masjid ini, dan juga para kerabat-kerabat dekat dengan sultan itu yang dapat dimakamkan di komplek masjid. Nah, kalau di luar itu untuk Berarti Sultan yang ke-9 sampai yang 13 dimakamkan di sini ya Pak? Ya. Sultan yang ke-9 kalau boleh tahu kapan ya Pak wafatnya? Dia wafatnya tuh tahun ini dibangun 1909, selesai tahunnya lupa saya tahun berapa ya. Berarti kayak pemerintahan ini setiap sultan yang meninggal langsung digantikan dengan sultan di bawahnya gitu ya? Ya, artinya ada istilah sultan mangkat, sultan diangkat. Maksudnya sebelum sultan meninggal ini dimakamkan, sudah diangkatlah sultan yang baru. Jadi yang menguburkan sultan yang meninggal juga sultan yang baru. Jadi sultan mangkat, sultan diangkat. Kalau boleh tahu yang sultan ke-14 ini namanya siapa ya Pak? Mahmud Namanjiji.
kasih ya Pak. Selesai wawancarain gitu aja. Ya, sama-sama. Kasih atas waktunya Iya. ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, sekarang kita memasuki makamnya. Mari kita lihat. Teman-teman, kita sudah sampai makamnya. Mari kita lihat. Nah, di sini terdapat ada Sultan Delhi yang ke-12 yang bernama Azmi Perkasa Alam Al-Haj. Nah, di sini banyak makam ya. Mari kita lihat yang lainnya. Ini Sultan yang kesini, yang kesegini. Masya Allah. Assalamualaikum. Bisa kita lihat guys semuanya. Sini terdapat makam yang ke-9 hingga ke-13. Mari kita lihat sultan-sultan yang lainnya. Buya, kami ingin bertanya, bagaimana sih pendapat Buya tentang sejarah peradaban Islam yang kita pelajari di kelas UKM 7 ini dan di itu? Sejarah peradaban Islam yang kita pelajari khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, ya kan, itu mencakup tentang apa sih Buya daripada sejarah peradaban Islam itu? Keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari satu waktu ke waktu lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai saat sekarang ini. Itu dia. Ada tiga masa periode tentang perkembangan Islam. Yang pertama, perkembangan Islam secara klasik yang kita pelajari tadi. Yang kedua, perkembangan Islam secara abad pertengahan. Yang ketiga, perkembangan Islam secara modernisasi. Jadi ketiga itulah yang harus kalian pelajari, betapa pentingnya peradaban Islam saat sekarang ini. Jadi Buya, dari semua kita pelajari ini, apa sih Buya yang harus kita bina dalam perkembangan Islam tadi? Oke, seperti sudah saya sarankan Anda saya berikan tugas, ya kan, masing-masing untuk mengetahui tentang peradaban Islam. Salah satunya di Masjid Raya. Yang kedua, Istana Maimun. Yang ketiga, di Masjid Al-Osmani, daerah Belawan. Yang keempat, Masjid Bengkok yang terdapat di Kesawan. Yang kelima, tentang Makam Datuk Bangun yang merupakan pendiri Islam yang pertama kali di Kota Bangun. Salah satunya adalah Datuk Bangun memiliki murid yang bernama Sisingamangaraja ataupun yang bernama Guru Patimpus. Guru Patimpus salah satu adalah murid daripada Datuk Bangun. Guru Patimpus masuk Islam gara-gara Syekh Datuk Bangun. Yang terakhir tadi, yang keenam, saya menjuru Anda untuk melihat Islam perkembangan di daerah Medan Sunggal, Masjid Baitul Jaman. Ya, jadi kita tak usah jauh-jauh, cukup daerah Kota Medan aja kita lihat.
bagaimana perkembangan Islam tadi. Apa Bu yang manfaat daripada kita pelajarinya? Yaitu adalah kita melihat tentang sisi ajaran Islam dan sisi kebudayaannya. Apakah berkembang sampai saat ini? Apakah sudah vakum, tidak lagi berkembang? Itulah yang harus kita teliti. Ya, ada nggak Bu ya bentuk-bentuk daripada sejarah peradaban Islam tadi? Ada bentuk-bentuk daripada sejarah peradaban Islam tadi membentuk satu organisasi Islam, yang kedua ekonomi. Itu dia. Jadi betul-betul Anda harus pahami tentang yang namanya peradaban Islam saat ini. Itu saja. Terima kasih. Nah, sudah selesai waktunya kita wawancara Wade, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama Bapak Wakil Dekan 1, yaitu Bapak Dr. Hasrat Effendi Samuasir, SAGMA, Pak. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya nih Pak kepada Bapak. Bagaimana sih Pak pandangan Bapak atau menurut Bapak terkait sejarah peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan sejarah peradaban Islam ya di UIN Sumatera Utara, memang kita ini kan UIN ini dulu dari IAIN ya. IAIN itu adalah Institut Agama Islam Negeri. Selanjutnya bermetamorfosis atau melakukan perubahan menjadi universitas. Kalau yang namanya institut itu kan dia satu disiplin ilmu saja, yaitu ilmu agama-agama. Makanya ada Fakultas Dakwah, Tarbiyah, Syariah, Usuluddin. Lalu kemudian di masa almarhum Prof. Nur Ahmad Fadil berubah menjadi UIN Universitas Islam Negeri, di mana dia mendirikan 4 fakultas umum ya, namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Fakultas Saintek, kemudian Fakultas Ilmu Sosial, dan kita lah ini Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, terkait dengan kita Fakultas Kesehatan Masyarakat, tapi kita punya visi misi kan dia berbasis masyarakat pesisir berdasarkan nilai-nilai keislaman. Jadi distingsi kita itu keislaman. Nah, karena itu kita tidak bisa dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri, peradaban Islam itu sendiri. Nah, yang kedua, bahwa memang mata kuliah sejarah peradaban Islam ini dikaji di IAIN, termasuk di FKM ini kita mengambil dalam aspek ini yang berhubungan dengan kesehatan. Misalnya kan sejarah kesehatan dalam Islam, pengobatan dalam Islam, bahkan dokter pertama di dunia ini kan adalah Ibnu Sina, dan itu dokter yang dia dari ilmuwan sedikit Islam. Berarti kan kita sudah sangat tinggi peradabannya. Nah, yang kedua yang perlu kita ambil di sini dalam peradaban ini ada namanya teori spiral. Teori spiral itu berputar dia, kata Malik bin Nabi, Islam itu pernah jaya 700 tahun. Jadi dari zaman Nabi sampai dengan zaman Khalifah Turki Utsmani. Nah, 700 tahun lagi itu, 700 tahun kedua, Islam itu mundur, yang disebut dengan The Dark Age, masa kegelapan. Sedangkan di awal itu masa keemasan. Nah, 700 tahun berarti 1400 tahun atau 14 abad. Nah, sekarang abad ke-15 sejarahnya kebangkitan kembali. Dan UIN Sumatera Utara termasuk organisasi bahagian daripada sejarah kebangkitan Islam itu sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya Islam ini sudah sangat maju peradabannya dulu. Nah, itu yang perlu kita lihat. Jadi karena itu kita ini tidak boleh dilepaskan dari konteks sejarah peradaban Islam itu sendiri, karena memang UIN ini dalam rangka mewujudkan kemajuan Islam dan peradaban Islam itu sendiri. Gitu. Ada lagi? Oh, sepertinya cukup itu aja, Pak. Ya, itu aja. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belajar bagus ya. Sukses ya.